Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga sehat selalu hari ini ya. Ya, kita mulai dengan membaca doa. Ya. Selesai. Baik, pada kesempatan kali ini Pak Takim akan menjelaskan ekosistem. Itu bagian interaksi antar organisme. Ada beberapa hal yang harus kita pelajari di sini, yaitu rantai makanan, dari makanan, dinamika makanan, dan amat menyaksikan, dan semoga kita memahami. Selamat belajar. Yang pertama adalah rantai makanan. Apakah itu rantai makanan? Rantai makanan adalah proses pemindahan energi yang berasal dari satu organisme ke organisme lainnya. Sekarang jenis-jenis rantai makanan apa saja? Yang pertama adalah produsen. Produsen adalah organisme yang mampu membuat makanannya sendiri. Kita sudah bahas di bagian bagian. Yang kedua adalah konsumen tingkat satu. Adalah organisme yang mendapatkan makanan secara langsung dengan mengkonsumsi produsen. Artinya, hewan-hewan yang termasuk ke dalam konsumen tingkat satu adalah hewan-hewan herbivora. Kalian pasti sudah belajar ya kemarin hewan herbivora apa saja contohnya. Kemudian konsumen tingkat 2 adalah organisme yang sumber makanannya dari konsumen tingkat 1. Pada tingkatan ini diisi oleh hewan-hewan yang masih bisa dimakan oleh hewan lain. Jadi dia bisa diburu ataupun dibunuh. Kemudian konsumen tingkat puncak adalah organisme yang makanannya bersumber dari tingkat sebelumnya dan tidak bisa dimakan atau dimakan langsung dalam organisme lain. Jadi dia sudah mencapai hewan yang berada di paling atas rantai makanan. Apakah hanya sampai konsumen tingkat 2 saja? Tidak, bisa konsumen tingkat 3, 4, tergantung dari ekosistem. Yang terakhir adalah pengurai atau decomposer. Adalah makhluk hidup yang tugasnya menguraikan jasad organisme yang sudah mati, baik jasad tumbuhan maupun juga hewan. Contohnya adalah jamur dan juga bakteri pembusuk. Berikut adalah contoh sederhana dari proses rantai makanan. Ekosistem pertama adalah sungai. Contohnya adalah tumbuhan air sebagai produsen, lalu tumbuhan air dimakan oleh ikan sebagai konsumen tingkat 1, ikan dimakan oleh bangau sebagai konsumen tingkat 2, bangau dimakan oleh buaya sebagai konsumen tingkat 3, dan akhirnya buaya mati dihancurkan oleh decomposer. Lalu kemudian ekosistem padang rumput, di mana rumput sebagai produsen, rumput dimakan oleh rusa sebagai konsumen tingkat 1, rusa dimakan oleh singa sebagai konsumen tingkat 2, dan akhirnya singa mati dihancurkan oleh decomposer. Kemudian ekosistem hutan, tumbuhan sebagai produsen, lalu dimakan oleh kelinci sebagai konsumen tingkat 1, kelinci dimakan oleh ular sebagai konsumen tingkat 2, ular dimakan oleh elang sebagai konsumen tingkat 3, dan akhirnya elang mati dihancurkan oleh decomposer. Kemudian ekosistem laut, di mana fitoplankton sebagai produsen, fitoplankton dimakan oleh zooplankton sebagai konsumen tingkat 1, kemudian dia dimakan oleh ikan kecil sebagai konsumen tingkat 2, ikan kecil dimakan oleh ikan sedang sebagai konsumen tingkat 4, ikan sedang dimakan oleh ikan yang besar menjadi konsumen tingkat 5, dan akhirnya dihancurkan oleh decomposer. Jadi dari ekosistem ini bisa kita simpulkan bahwa ekosistem
konsumen tingkat tinggi atau tingkat yang paling rendah adalah konsumen tingkat 5. Intinya tergantung ekosistem ini. Apakah konsumen itu hanya sampai tingkat 3, tingkat 4, tingkat 5, dan jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah gabungan dari beberapa rantai makanan yang terpisah oleh industri. Dapat disimpulkan bahwa rantai makanan adalah bagian dari jaring-jaring makanan dalam cakupan yang luas. Dalam sebuah ekosistem, ketersediaan atau jumlah populasi organisme dalam sebuah jaring-jaring makanan akan mempengaruhi keseimbangan sebuah ekosistem. Contohnya adalah jika jumlah organisme yang menjadi produsen mengalami kepunahan, maka seluruh sistem jaring-jaring makanan pasti akan terganggu. Artinya misalkan dari ekosistem sawah kemarin yang tadi kita sudah atau Bapak jelaskan tadi, misalkan salah satu organisme hilang, maka akan mempengaruhi organisme yang lain. Andai kata jumlah belalang lebih banyak daripada jumlah pemburu, maka yang terjadi adalah jumlah padi akan semakin berkurang. Dan akhirnya adalah yang tadinya jumlah belalang itu cukup banyak, hanya lama-lama habis. Ketika belalang habis, maka hewan-hewan pemburu belalang dan seterusnya akan punah. Contoh jaring-jaring makanan yang kita bahas sekarang adalah ekosistem sawah. Seperti yang kita lihat gambar jaring-jaring makanannya, ya, dimulai dari produsennya yaitu padi dan akhirnya berujung di dekomposer. Dari gambar sebelumnya, kira-kira ada berapakah rantai makanan dalam jaring-jaring makanan tersebut? Kira-kira ada berapa rantai makanan dalam jaring makanan tersebut? Mari sama-sama kita bahas. Yang pertama, rantai makanan pertama yaitu padi dimakan belalang, lalu dimakan burung pipit, dimakan burung elang, dan ada dekomposer. Kemudian yang kedua, padi dimakan belalang, belalang dimakan kodok, kodok dimakan elang, elang, dan akhirnya dihasilkan oleh dekomposer. Dan yang keempat adalah padi dimakan ulat, ulat dimakan burung pipit, burung pipit dimakan elang, elang dihasilkan oleh dekomposer. Menurut kalian, apakah masih ada rantai makanan yang lain? Silahkan boleh ditanya. Sekarang contoh jaring-jaring makanan ekosistem laut. Seperti kalian lihat di gambar ya, di mana di sisi produsennya ada dua. Apa saja menurut kalian? Apakah kalian bisa mengetahuinya? Ya, yang pertama adalah seaweed atau rumput laut, dan yang kedua adalah phytoplankton sebagai produsen di ekosistem laut. Nah, sekarang ada berapakah rantai makanan dalam jaring-jaring makanan tersebut? Kita hitung sama-sama. Yang pertama, phytoplankton dimakan oleh udang, udang dimakan oleh paus biru, dan akhirnya dihasilkan oleh dekomposer. Lalu yang kedua adalah phytoplankton dimakan udang, udang dimakan ikan kecil, ikan kecil dimakan anjing laut dimakan paus biru, dan akhirnya paus biru dihasilkan oleh dekomposer. Berikutnya, rantai makanan berikutnya adalah phytoplankton dimakan zooplankton, zooplankton dimakan ikan kecil, kemudian dimakan oleh anjing laut, kemudian dimakan oleh paus pembunuh, dan akhirnya dihasilkan oleh dekomposer. Berikutnya phytoplankton dimakan udang, kemudian dimakan ikan kecil, dimakan burung samar, dimakan lagi oleh anjing laut, dan anjing laut dimakan paus pembunuh, dan akhirnya dihasilkan oleh dekomposer. Yang kelima, phytoplankton dimakan zooplankton, lalu dimakan ikan kecil, dimakan burung samar dimakan anjing laut dimakan paus pembunuh, dan akhirnya dihasilkan oleh dekomposer.
Berikutnya, rumput laut dimakan kepiting, kepiting dimakan singa, singa dimakan singa, singa dimakan anjing laut dimakan paus, paus pembunuh, dan akhirnya dihasilkan oleh dekomposasi. Berikutnya, rumput laut dimakan oleh kepiting, kepiting dimakan oleh singa, singa dimakan singa, singa dimakan paus pembunuh, dan akhirnya berikut beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari ekosistem laut yang kita pelajari. Yang pertama, organisme yang masuk ke dalam siklus jaring-jaring makanan tidak harus terlibat dalam seluruh rantai makanan yang terjadi. Jadi bisa saja satu organisme tidak dimakan oleh organisme lain, tapi yang dimakan bisa dimakan oleh organisme lain. Berikutnya, jaring-jaring makanan tersebut menjadi dua kelompok berdasarkan produsen utamanya, yaitu fitoplankton dan rumput laut. Lalu, pada siklus makanan dengan produsen fitoplankton, zooplankton dan ikan menjadi konsumen tingkat 1, ikan kecil menjadi konsumen tingkat 2, burung tawar dan anjing laut menjadi konsumen tingkat 4. Kemudian paus biru dan paus pembunuh sebagai konsumen tingkat akhirnya. Sedangkan pada jaring-jaring makanan dengan produsen rumput laut, kepiting menjadi konsumen tingkat 1, bursa jadi konsumen tingkat 2, penguin dan gajah laut sebagai konsumen tingkat 3, anjing laut sebagai konsumen tingkat 4, paus pembunuh sebagai konsumen tingkat akhir. Dan konsumen seperti anjing laut, paus pembunuh, dan ikan kecil mempunyai beberapa pilihan organisme untuk dimakan. Berikutnya adalah piramida makanan. Piramida makanan adalah sebuah gambaran yang menampilkan informasi tentang keseimbangan ekosistem. Komposisi dan jumlah biomasa tersebut dikelompokkan dari mulai produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, dan seterusnya. Pada sebuah ekosistem yang normal, produsen mempunyai jumlah yang terbanyak pada sebuah ekosistem. Dan jumlah konsumen tingkat 2 lebih banyak daripada konsumen tingkat 3 dan seterusnya. Kenapa demikian? Karena jika dibagi salah satu bahkan produsen lebih sedikit daripada konsumen tingkat 1, maka terjadi lama-kelamaan produsen akan habis karena dimakan atau diburu terus, dan akhirnya konsumen tingkat 1 akhirnya tidak mendapatkan makanan, lama-lama mati, dan berikutnya konsumen yang biasa. Berikutnya adalah simbiosis. Simbiosis berasal dari bahasa Yunani, yaitu sim berarti biosis berarti kehidupan. Dan simbiosis merupakan pola interaksi yang sangat erat dan khusus antara dua makhluk hidup yang berlainan jenis. Ingat, berlainan jenis, bukan yang sesama jenis. Artinya dua individu yang berbeda. Tidak bisa simbiosis itu dengan satu individu yang sama. Ada beberapa bentuk simbiosis, yaitu parasitisme, komensalisme, dan mutualisme. Yang pertama, simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah di mana pihak yang satu mendapat keuntungan dan merugikan pihak yang lain. Contohnya antara lain tanaman benalu dengan inangnya, di mana tanaman benalu mendapatkan makanan dan inangnya diambil dari makanan sehingga merugikan inang. Kemudian cacing perut dan cacing tambang yang hidup di dalam tubuh manusia, di mana cacing perut dan cacing tambang mengambil hasil bersama
dan dari usus manusia, manusia dirugikan karena sari makanan diambil oleh cacing, sehingga terjadi penyakit bagi manusia. Kemudian bunga rafflesia dengan inangnya. Bunga rafflesia menyerap sari-sari makanan dari inangnya, sedangkan inangnya diambil sari-sari makanannya. Ini adalah tumbuhan benalu, ya, yang sedang menempel pada tumbuhan lain. Kemudian tumbuhan tali putri itu yang berwarna kuning seperti ini, dia bergantung pada tumbuhan lain. Kemudian nyamuk yang sedang dihisap manusia dirugikan, bisa menjadi penyakit, nyamuk mendapatkan makanannya. Kemudian kutu dengan manusia atau dengan hewan, di mana kutu mendapatkan darah dari manusia atau hewan, dan hewan atau manusia dihinggapi oleh kutu akan merasa tidak nyaman, dan bisa menjadi gatal dan sebagainya. Ini adalah tumbuhan Rafflesia arnoldii yang menempel pada tumbuhan. Simbiosis komensalisme. Komensalisme adalah di mana pihak yang satu mendapat keuntungan tapi pihak yang lain tidak dirugikan dan juga tidak diuntungkan. Contohnya antara lain anggrek dengan pohon mangga, di mana anggrek hanya menumpang tempat hidup supaya mendapat sinar matahari, dan pohon mangga tidak dirugikan karena hanya ditempel oleh anggrek. Lalu tumbuhan paku tanduk rusa dengan tumbuhan inangnya, di mana tumbuhan paku tanduk rusa hanya menempel untuk mendapatkan cahaya matahari, dan tumbuhan inangnya tidak dirugikan. Kemudian sirih dengan tumbuhan inangnya, di mana sirih menumpang hidup untuk mendapatkan sinar matahari, dan tumbuhan inangnya tidak dirugikan atau dirugikan. Ini contoh ikan hiu dan ikan tenggara. Yang sebelah kiri adalah paku tanduk rusa dengan pohon inangnya, dan yang sebelah kanan adalah pakis ekor kuda dengan tumbuhan inangnya. Dan yang terakhir adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan sesama makhluk hidup di mana keduanya saling menguntungkan. Contohnya antara lain bunga sepatu dengan lebah, di mana bunga sepatu dibantu proses penyerbukannya dan lebah mendapatkan nektar dari bunga. Kemudian ikan badut ikan badut mendapatkan perlindungan dari animal dan laut mendapatkan sisa-sisa makanan dari ikan badut. Kemudian bunga dengan kupu-kupu, bunga dibantu penyerbukan dan kupu-kupu mendapatkan nektar bunga. Lalu Rafflesia arnoldii dengan lalat, di mana Rafflesia arnoldii dibantu oleh lalat untuk proses penyerbukan dan sari. Kemudian kacang tanah dan
bakteri Rhizobium, di mana kacang tanah mendapatkan dari bakteri Rhizobium tanah menjadi subur sehingga kacang bisa hidup dengan baik, dan bakteri Rhizobium mendapatkan sari-sari makanan dari kacang tanah. Ini adalah kupu-kupu dengan bunga, kupu dan tingkat. Kemudian lepas dengan bunga. Tawon dengan bunga. Ini adalah kerbau dengan burung jalak, di mana burung jalak hinggap di atas kerbau sekitar putih. Kemudian ikan badut dengan aneman laut. Oke, anak-anakku sekalian, demikianlah materi kali ini, video tentang ekosistem bagian interaksi antar organisme. Semoga materi ini bisa kalian pahami dan dapat menambah ilmu kalian. Di akhir kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.